kalimat pertama mau berbicara gereja Kristus itu apa, dijawab dengan bahwa gereja Kristus adalah gereja yang satu, punya ciri satu, ya kudus, punya ciri Katolik, punya ciri apostolik. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah gereja ini terlihat? Apakah gereja ini nyata? Apakah gereja ini bisa kita temukan fisiknya di dunia ini? Jawabannya bisa dan harus, karena Kristus meninggalkan itu. Tidak mungkin Kristus meninggalkan sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi. Nah, untuk bisa mengidentifikasi itu, maka paragraf yang mengatakan bahwa dengan susunan, kemudian hierarki dan sebagainya itu mau menunjukkan bahwa gereja yang Kristus dirikan, yang bisa kita identifikasi nyata, yang bisa kita lihat, bisa kita ketahui, itu ada di dalam gereja Katolik. Dengan demikian, kalau kita mau berbicara secara ini, sebenarnya kan dia sudah menuju ke arah eksklusivitas ini sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca dengan jernih tentang LG8, sebenarnya kita lihat bahwa ini mau mengatakan bahwa gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik itu hanya terpenuhi secara lengkap dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus Fransiskus, yang adalah uskup Roma itu. Begitu. Nah, tetapi apakah anggota gereja Kristus ini hanya ada di dalam atau hanya ada umat Katolik saja? Tidak. Mengapa tadi dikatakan ada satu Tuhan, ada satu iman, ada satu baptisan, ada satu Roh Kudus. Artinya apa? Mencakup juga mereka-mereka itu. Di antaranya yang bisa kita sebutkan misalnya Ritus Timur, yang juga ternyata sudah ada dari Ortodoks yang sudah kembali menyatu menjadi Ritus Timur dengan kepausan, atau mereka gereja-gereja Ortodoks lainnya yang mengakui kredo yang sama, walaupun mereka tidak bersatu secara penuh, tetapi mereka juga merupakan anggota daripada gereja Kristus itu. Jadi begitu kita berbicara gereja Kristus, kita akan berbicara tentang mereka yang diikat oleh iman yang sama, diikat oleh baptisan yang sama, diikat oleh Tuhan yang disembah yang sama, kemudian oleh pengajaran apostolik tadi, ya. Kemudian juga kita berbicara tentang kudus oleh Roh Kudus, kemudian Katolik universal. Tetapi kalau kita identifikasi 4 ciri gereja ini ada di mana secara lengkap? Jelas di gereja. Ada di mana? Maka kita akan bilang di dalam gereja Katolik. Makanya kata di dalam itu mau merujuk bahwa 4 ini hanya bisa terpenuhi di dalam gereja Katolik yang kita ketahui dipimpin oleh uskup Roma, atau dikatakan sebagai Paus Fransiskus. Nah, kita bisa melihat 4 ciri gereja ini kita bisa temukan, katakan misalnya di gereja-gereja Ortodoks, ya mereka juga apostolik, mereka juga kredo, ya kan? Mereka juga oleh Roh Kudus dibimbing dan dikuduskan oleh Roh Kudus, gitu. Nah, tetapi apakah apostoliknya sempurna? Ternyata belum sempurna. Karena apa? Ada dipimpin oleh Paus atau pengganti Petrus. Mereka punya ciri itu, tapi tidak sempurna. Nah, itu perbedaannya di situ saja. Ciri-ciri itu ada, tapi tidak sempurna karena kepemimpinan Petrus yang diserahkan oleh Kristus itu sendiri. Itu kita berbicara gereja Ortodoks yang oleh kita mengatakan sebagai sister church. Artinya gereja saudari kita, begitu. Nah, untuk yang lain-lain mungkin dia hanya mengakui Tuhan yang sama, satu iman, satu baptisan, tetapi tidak apostolik. Berarti ada satu ciri yang tidak terpenuhi kan? Dia mungkin tidak universal. Tidak universal dalam arti kata tidak menyalurkan semua pengajaran, karena Kristus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, Katolik kan berbicara di situ sebenarnya. Arti Katolik berbicara di situ. Semua kepenuhan, di samping sebuah kepenuhan, juga untuk seluruh bangsa. Nah, apakah gereja-gereja yang katakan satu tadi memenuhi satu iman, memenuhi satu baptisan, ya, kemudian juga Roh Kudus berkarya, apakah dia juga universal? Nah, mungkin ada beberapa gereja yang tidak memenuhi itu.
Ada yang mungkin memenuhi satu kriteria saja. Ada yang mungkin memenuhi 2 ciri. Ada mungkin memenuhi 3 ciri. Ada yang mungkin memenuhi 4 ciri, misalnya gereja-gereja ortodoks. Tetapi tidak penuh karena ciri apostoliknya itu ada yang hilang dalam hal kepemimpinan Petrus sebagai Paus Roma pengganti Petrus. Nah sekarang yang memenuhi 4 ini ada di mana? Kan pertanyaannya begitu. Maka jawabannya di kalimat yang keduanya itu ada dalam gereja Katolik. Jadi kalau kalimat pertama berbicara tentang tubuh mistik Kristus yang kelihatan dan tidak kelihatan dengan 4 ciri tadi, maka kalimat yang kedua mau berbicara bahwa kepenuhan yang tadi sudah disinggung oleh Bro Aldo itu hanya bisa kita temui 4 ciri gereja Kristus yang memiliki 4 ciri itu secara sempurna, kita hanya bisa temui dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus, atau kita katakan Uskup Roma. Paus dalam hal ini adalah Paus Fransiskus. Jadi tidak ada sebenarnya dikatakan perbedaan, cuman di sini hanya bagaimana dia memahami kalimatnya tersebut. Kalimat di dalam itu sudah sangat eksklusif sekali. Mau mengatakan 4 ciri itu terpenuhi di mana sih? Kan begitu sebenarnya bahasa sederhananya. Kita mulai inventarisir kan, 4 ciri 1 gereja itu 1. Mana nih kita lihat mulai inventarisir gereja-gereja yang ada yang mengakui bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Kita inventarisir ciri 1. Oh ya betul ya, kamu mengimani satu Tuhan, dari Tunggal Trinitas. Baptisan, waduh ini kamu baptisannya nih forma dan materialnya ini enggak sesuai nih. Kan tercoret dengan sendirinya kan begitu. Iya kan? Ditambahin terus, apalagi. Iya. Nah, terus kemudian ternyata masuk ini ceritanya, gereja masuk. Oke, sebagai gereja yang satu masuk. Nah, terus kemudian gereja yang kudus. Ya, Roh Kudus berkarya lah. Oke, masuk. Ciri ketiga Katolik. Universal ini. Universal di gereja kamu. Wah, gereja saya cuma hanya ada di Indonesia saja nih. Iya, kelompoknya denominasi saya hanya sebatas di sini saja. Kemudian ajaran yang saya salurkan cuma berapa nih sakramen kan tadi awalnya 7, sekarang udah tahu saya sakramen gimana. Nah, misalnya kan, berarti kan udah masuk lagi nih, tercoret. Ya, sudah dengan sendirinya. Tetapi mereka juga merupakan bagian daripada tubuh mistik Kristus tadi, tetapi tidak secara utuh, tidak secara sempurna, tidak secara penuh. Nah, itulah mengapa KV2 ini mau untuk mereka-mereka yang mungkin baru penuhi 1 poin pertama sebagai ciri gereja, atau sudah dapat 2 ciri, mungkin sudah dapat 3 tetapi belum lengkap karena belum menerima Paus Fransiskus atau Uskup Roma sebagai pengganti Rasul Petrus, pemimpin para rasul, ya kan? Nah, mereka ini yang oleh KV2 mau dipulihkan, dikembalikan untuk bisa bersama-sama dengan kita menjadi kepenuhan 4 ciri tadi itu. Ya, kurang lebih seperti itu saja bayangannya. Terima kasih. Ya, berarti gereja Katolik ini utuh ya, istilahnya ajaran dari para rasul itu 100% kita terima, gitu kan? Ya. Nah, jadi begini, kita begini, bro berbagi. Begitu kita berbicara Katolik, maka kita sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita lihat. Katolik dalam arti kata bahwa dia universal seperti menerima dan menyalurkan ajaran, itu kan tidak hanya dimiliki oleh gereja Roma. Mereka yang Ortodoks juga begitu, mereka menerima dan menyalurkan seluruhnya, kan begitu. Nah, tetapi apakah menerima dan menyalurkan seluruhnya ini terpenuhi lagi di apostoliknya secara sempurna? Ternyata kan tidak begitu. Jadi begitu berbicara Katolik, maka kita sudah dalam bayangan kita, kalau kita berbicara Katolik, maka sudah pasti mereka yang menyatu di bawah Paus Roma, maka itu sudah pasti dikatakan sebagai Katolik, begitu. Itu sudah otomatis. Tetapi mereka yang tidak menyatu dengan Uskup Roma itu bisa dikatakan Katolik, tetapi juga bisa dikatakan tidak Katolik.
Gitu. Nah, Jadi tidak Katoliknya itu tadi, ajarannya tuh dia utuh enggak? Dia itu. terima semuanya enggak? Dia salurkan Ya, semuanya enggak? ya, Jangan-jangan ternyata ada sakramen yang dibuang, ya. Nah ada itu kitab tadi yang kan. dipangkas. Nah itu tadi Pak Ivan yang mau saya katakan tuh bahwa gereja Katolik ini adalah kepenuhan daripada ajaran para rasul. Nah muncul Iya, betul. gereja lain ya istilahnya tidak 100% tapi mungkin 90%. Ya Nah, kan? berarti Jadi tidak kan bisa dikatakan Katolik, gitu. hmm. Jadi ya Kalau mohon kalau maaf kalau kita yang Roma itu sudah pasti, udah pasti begitu. ya Sudah pasti. siap. Apalagi kita sudah menggunakan kata Katolik kan, begitu. Jadi sudah pasti. Tetapi mereka yang di luar Roma bisa ya, bisa tidak. Yang Hmm. ya, yang bisa kita identifikasi secara kasat mata, mereka yang ortodoks, misalnya, Ya. Hmm. yang merupakan uh, estafet keberlangsungan dari patriark-patriark gereja-gereja purba atau gereja-gereja kuno, misalnya gereja-gereja abad-abad pertama dan seterusnya. Nah, itu juga mereka bisa diidentifikasikan sebagai Katolik. Sehingga mengapa? Sebenarnya sederhana saja, Bro. Kalau kita mau lihat siapa sih atau yang mana sih gereja yang memenuhi ciri Katolik itu, sederhana saja sebenarnya. Pada waktu mereka ucapkan credo, mereka sebut nggak dalam credo mereka tuh kami mengakui gereja yang satu, kudus, Katolik dan Hmm. Apostolik. Mereka sebut nggak Ya. empat kata itu? Kalau mereka sebut itu berarti mereka Katolik, begitu. Kalau misalkan Jadi mereka diganti dengan apakah ya itu jelas masih sudah Katolik? enggak lah, sudah enggak, itu jelas sudah tidak. Karena kan sudah modifikasi kan. Tadi kan kita Eh, berbicara mereka terima dan menyalurkan apa adanya, ya, bukan untuk terima mereka cherry modifikasi. picking. Iya, cherry picking modifikasi ini kan kacau, ya kan? Hmm. Cherry pickingnya kan dia pilih-pilih ini. Yang saya terima yang ini ada, saya nggak mau terima, hilangkan kan begitu. Nah, Ya, yang seperti ini tidak bisa kita katakan Katolik, begitu. oke.